Berita Sumsel 24 jam hari ini. Tokoh kartun terkenal Naruto menjadi pertanyaan penentu tiket babak Grand Final mewakili SMA Negeri 8 Palembang pada Lomba Sang Juara 2021 di Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa. Sebanyak 30 peserta dari SMA Negeri 8 Palembang mendapat giliran di sesi ketiga pada Lomba Sang Juara 2021. Saat peserta menyisakan 4 orang lagi di arena pertandingan, pertanyaan tentang pencipta tokoh kartun asal Jepang Naruto dibacakan oleh pembawa acara dari Palembang Express. 3 peserta berhasil menjawab dengan benar pertanyaan tersebut dan berhak mewakili sekolahnya di babak Grand Final yang berlangsung pada 7 Desember mendatang. Ada 3 sekolah bertanding di hari ketiga Sang Juara 2021, yakni SMA Negeri 21 Palembang, SMA Negeri 2 Palembang, dan SMA Negeri 8 Palembang. Tidak seperti hari-hari sebelumnya, sesi pertama yang menampilkan SMA Negeri 21 Palembang berakhir dengan cepat. Baru soal-soal awal dibacakan, banyak peserta yang sudah tereliminasi. Sesi kedua yang menampilkan peserta dari SMA Negeri 2 Palembang juga berakhir lebih cepat. Peraih 3 besar sudah didapatkan tak sampai 7 soal. Jadi apa persiapannya untuk Sang Juara? Belajar. Tadi juga lebih lihat ke museum, menambah materi untuk biar tambah pengetahuan tentang sejarah. Oh, belajar dulu ya? Iya, saya sekalian lihat-lihat sejarah museum. Biar Tadi pertanyaannya gimana? Susah atau mudah atau lumayan. Menjebak atau pertanyaan? Iya, menjebak. Dr. Andalinda MM, guru sejarah SMA Negeri 2 Palembang, menilai Lomba Sang Juara yang ketiga kalinya digelar Museum Negeri Sumatera Selatan sangat baik untuk menciptakan rasa cinta siswa kepada mata pelajaran sejarah yang sebelumnya menjadi momok. Kesan kami bahwa museum yang setiap tahun mengadakan Lomba Sang Juara sangat memotivasi para guru mata pelajaran sejarah, juga para siswa-siswa, sehingga kesan kami itu mata pelajaran sejarah yang tadinya merupakan momok bagi siswa dengan belajar menghafal, sekarang dengan adanya kegiatan ini mereka termotivasi untuk selalu berinovasi, terutama sekali memahami benda-benda arkeologi atau peninggalan sejarah di Kota Palembang ini. Untuk mereka bertiga ini mungkin kami akan lebih memprioritaskan dia untuk lebih memberikan banyak soal-soal supaya mereka ini mempunyai pengetahuan yang lebih, yang kalau tadinya mungkin mereka tidak menyangka kan. Walaupun ini dari kelas 1 atau kelas 10 dan kelas 11, padahal kami juga tadi ada yang ngirim kelas 12. Reporter Citra Utama, papres.com. Pemirsa, prestasi 3 orang siswa SMP Negeri 9 Palembang pada Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Nasional 2021 beberapa waktu lalu membuahkan hasil gemilang. Kerja keras ketiga siswa bernama Muhammad Raihan Faik, Ahmad Adli Maulana, dan Anadia Salsabila Ramandanti ini diganjar hadiah uang tunai 30 juta rupiah dari Museum Nasional. Senyum lebar penuh kebanggaan terpancar dari wajah 3 siswa SMP Negeri 9 Palembang, peraih juara kedua LCC Museum Tingkat Nasional tahun 2021, saat menerima secara simbolis hadiah uang tunai 30 juta rupiah dari Museum Nasional. Penyerahan hadiah uang tunai berlangsung hikmat di ruang auditorium Bala Putra Dewa Museum Negeri Sumatera Selatan. Dihadiri langsung Kepala Museum Negeri Sumatera Selatan, Haji Chandra Ampriyadi, Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Palembang, Hasodo Alpian, Ketua AGSI Sumatera Selatan, Mary Hamreani, dan Kepala SMP Negeri 9 Palembang, Haja Komalawati. Sementara mewakili Kepala Museum Nasional, Dia Sulistiani, bersama 2 koleganya perencana ahli muda Rini dan staf perencana Dikri Muhammadi,
langsung datang ke Palembang untuk menyerahkan hadiah kepada ketiga siswa tersebut. Perwakilan dari Sumatera Selatan nanti ke depannya biar lebih meningkatkan prestasi mungkin perlu usaha yang lebih keras karena memang saingannya memang cukup berat nih. Yang juara 1 memang sudah juara bertahan istilahnya ya, memang mereka sangat kuat, jadi memang perlu usaha yang lebih giat lagi, belajar yang lebih sungguh-sungguh lagi, dan tentunya berdoa itu juga penting. Restu dari orang tua juga itu penting. Sementara itu, Muhammad Royan Faik mengaku bahagia bisa membanggakan sekolah dan pemerintah daerah di tingkat nasional. Kesannya sangat ya, bisa membanggakan SMP Negeri 9 Palembang, bisa membanggakan pemerintah Kota Palembang dan Sumatera Selatan, bisa mewakili Provinsi Sumatera Selatan di juara 2 Museum Lomba Cerdas Cermat Museum tingkat nasional. Pengelola Museum Negeri Sumsel berharap dengan prestasi gemilang ini dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan sehingga mendudukkan Sumatera Selatan di posisi teratas pada event bergengsi LCC Museum. Reporter Muhammad Iqbal, juru kamera Firyansyah, palpress.com. Untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas, seorang wartawan haruslah memiliki 3 hal, yakni beretika, berpengetahuan, dan skill yang mumpuni. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, Sumsel Firdaus Komar mengatakan wartawan haruslah menjalankan kode etik jurnalistik dengan konsekuen dalam menjalankan tugas jurnalistiknya dan berpegang teguh pada Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Menurut dia, wartawan juga mesti memiliki skill yang mumpuni untuk mendapatkan informasi serta memiliki keterampilan dalam menyajikan tulisan yang menarik, sebab berita yang disajikan memiliki dampak dan menjadi edukasi mencerahkan bagi kehidupan masyarakat. Menurut pria yang akrab disapa Firkom ini, pemahaman terhadap kerja jurnalis sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM supaya jurnalis lebih profesional dan sesuai kaidah KEJ dan Undang-Undang Pers 40 Tahun 1999. Sebagai organisasi wartawan, ia mengatakan PWI hadir bukan untuk menyusahkan masyarakat, namun sebaliknya memberikan solusi dan pemecahan permasalahan. Apalagi sekarang banyak muncul wartawan abal-abal yang cenderung menakuti narasumber dan meresahkan masyarakat. Sejak tahun 1999, Undang-Undang Nomor 40 itu satu undang-undang yang memberikan jaminan kepada wartawan berkaitan dengan tugas-tugas jurnalistik. Yang pertama adalah jaminan untuk mendapatkan informasi, jaminan yang berkaitan dengan kemerdekaan pers, dan jaminan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dengan demikian bahwa di tengah transformasi media global saat ini, terutama revolusi industri dan berkaitan dengan penggunaan teknologi internet, maka wartawan sangat penting untuk memiliki pengetahuan, memiliki skill, memiliki awareness, kode etik jurnalistik untuk dalam melaksanakan atau melakukan tugas-tugas jurnalistik yang pada akhirnya notabene untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palpress.com. Ratusan santri di Pondok Pesantren Darul Mutakin di Muara Baru, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjalani vaksinasi COVID-19. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Intelijen Negara Provinsi Sumatera Selatan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kamis kemarin. Kepala BIN Sumatera Selatan Brigjen TNI Armansyah SH didampingi Dandim 0402 OKI OI Letkol CZI Zamroni menuturkan Pondok Pesantren merupakan salah satu prioritas utama BIN melaksanakan vaksinasi COVID-19. Ia menyatakan dalam rapat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, target pada akhir tahun atau awal tahun depan adalah mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok di Sumsel dengan mencapai 70% warga sasaran yang divaksin. Pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi memerintahkan semua stakeholder untuk turun dalam rangka percepatan vaksin di wilayah khususnya Sumatera Selatan ini. Kami bagian daripada pemerintah juga seperti TNI Polri juga melakukan hal yang sama, dan kebetulan program kami adalah sasarannya
pelajar usia 12 sampai 17 tahun, kemudian masyarakat secara door to door yang juga dilakukan oleh TNI Polri. Hari ini alhamdulillah tadi Pak Yai Darul Mutakin ini membuka pintunya untuk mau divaksin. Nah, ini saya kira bersyukur sekali, mudah-mudahan ini menjadi momentum dalam rangka wacana pemerintah daerah sebagaimana kemarin rapat Forkopimda itu di akhir tahun atau di awal tahun nanti tercapai vaksinasi itu mencapai 70%. Sementara itu, pimpinan Ponpes Darul Mutakin, Kiai Muhammad Daud Denin mengucapkan terima kasih kepada BIN dan semua pihak yang bahu-membahu berperang melawan virus corona. Reporter dan juru kamera Mujianto, Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Satres Narkoba Polrestabes Palembang berhasil mengamankan MR pengedar narkoba warga Gandus Palembang Rabu lalu sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari tangan pelaku didapatkan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi ratusan butir. Barang bukti yang diamankan petugas berupa 26 bungkus plastik bening sabu dengan berat bruto 14,50 gram, 3 bungkus plastik bening pil ekstasi sebanyak 150 butir, dengan rincian pil ekstasi warna kuning logo Superman sebanyak 147 butir, dan pil ekstasi warna hijau logo Superman sebanyak 3 butir, dengan total berat bruto 55,54 gram. Turut diamankan pula 1 buah timbangan digital warna hitam, 1 buah ponsel merek Vivo Y20 warna biru, dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi sebesar Rp500.000. Kasat Narkoba Polrestabes Palembang Kompol Mario Infantri mengatakan tertangkapnya pelaku berkat adanya informasi dari masyarakat yang diterima anggotanya pada Selasa lalu. Ya, jadi kita masukin ya kita dapatlah BB Inek sebanyak 150 butir dan sabu sebanyak 14 gram lebih sedikit yang kita dapat dari TSK atas nama MR ini. Barang bukti ini disimpan di mana, Pak? Dia barang bukti disimpan di blowernya AC, kompresornya AC di belakang itu dia simpan. Karena di situ di belakang rumahnya sudah dibuat juga seperti kayak room untuk karaokean. Ya, ada bartendernya juga, ini kita ambil dapat di situ di ring. Pelaku MR merupakan target operasi polisi karena sudah meresahkan lantaran mengedarkan dan menjual barang haram di sekitar TKP. Atas ulahnya, pelaku dijerat hukuman mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Pelaku MR mengaku sudah 6 bulan terakhir menjalankan transaksi narkoba. Dalam seminggu, ia bisa mendapatkan penghasilan Rp500.000 dari bisnis barang haram tersebut. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Depi. Sampai jumpa.